Selamat pagi. Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-8 mengenai karbohidrat. Di pertemuan setelah UTS, kita akan lebih banyak membahas mengenai contoh-contoh makromolekul. Karbohidrat yang juga lebih dikenal dengan nama sakarida merupakan polimer alami yang berasal dari tumbuhan. Berasal dari karbon dan hidrat, membentuk rumus H2O dengan rumus umum CnH2ON, terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon, di mana selalu ada 2 hidrogen di setiap karbonnya. Monomernya adalah monosakarida dan namanya biasa diakhiri dengan osa. Karbohidrat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah monosakarida, merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Disakarida merupakan karbohidrat yang mengandung 2 satuan monosakarida. Oligosakarida, karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan monosakarida. Dalam hal ini, dalam bagannya kita bisa membagi, yaitu monosakarida bisa dibagi menjadi heksosa dan pentosa. Heksosa memiliki 6 atom karbon, sedangkan pentosa memiliki 5 atom karbon. Disakarida contohnya adalah sukrosa, laktosa, maltosa, dan selobiosa, di mana sukrosa merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Laktosa merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Maltosa merupakan gabungan dari glukosa dan glukosa. Polisakarida yang lain contohnya adalah selulosa, pati, dan glikogen. Oligosakarida contohnya adalah rafinosa, stakiosa, dan verbaskosa. Struktur kimia dari karbohidrat adalah adanya gugus aldehid atau bisa saja adanya gugus keton pada bagian atas atau kepalanya, di mana di sini terdapat atom C kiral dan juga atom C asimetris yang terjauh dari karbonil ini sebagai dasar dari penamaan dari karbohidrat itu sendiri. Jika OH berada di sebelah kanan adalah D. Jika OH di sebelah kiri namanya L. D adalah dekstra, L adalah levo. Nah, bisa kita lihat dari sini pada senyawa ini dinamakan sebagai alfa D glukosa karena dari atom asimetris yang ini, asimetris, dia yang terjauh dari karbonil, dia OH berada di sebelah kanan. Ini merupakan contoh dari alfa D glukosa, di mana ketika OH berada di posisi bagian bawah, maka dinamakan alfa. Jika posisi OH berada nomor 1, yang A, pada posisi nomor 1, OH berada di bawah, maka dinamakan alfa. Tetapi, jika pada posisi nomor 1, OH berada di atas, ion hidroksi berada di atas, maka menjadi beta. Gugus aldehid disebut juga sebagai gugus yang reduksi, ya. Adapun juga aldehid yang lain memiliki gugus keton. Ini merupakan contoh dari alfa dextroglukosa yang dikenal juga sebagai aldosa dan merupakan golongan dari heksosa. Nah, ini gugusnya berbeda dengan yang sebelah karena pada sebelah kiri ini merupakan aldehid. Pada sebelah kanan dia merupakan gugus keton. Nah, jika Anda sekalian lupa tentang aldehid dan keton, silahkan kembali mempelajari materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Di sini adalah alfa D fruktosa. Karena di sini merupakan ada gabungan dari fruktosa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, ini D fruktosa yang merupakan monosakarida ya. Jadi bukan lagi termasuk dalam aldosa, tapi dalam ketosa. Oke. Kembali kita mengingat kalau di posisi R di sini adalah H, maka aldehid. Jika diganti dengan CH2OH berarti menjadi keton. Ini merupakan struktur dari karbohidrat di mana mereka adalah isomer satu sama lain. Jadi kalau kita lihat antara alfa dan beta di sini merupakan isomer satu dengan yang lain ya. Jika ini posisinya ke bawah OH-nya, maka ini isomer dengan beta. Rumus struktur yang ditemukan oleh Sir Walter Norman Howard 1883 sampai 1950, seorang ahli kimia Inggris mengusulkan rumus struktur karbohidrat di mana bentuknya bentuk furan atau piran. Ini bentuk furan, ini bentuk piran. Ya. Kalau yang seperti ini merupakan rumus dari Fischer. Oke. Dan struktur ini namanya dikenal dengan struktur Howard. Di mana kita bisa lihat pada furan ini hanya terdapat 5 atom karbon. Sedangkan pada ini piran ada 6 atom karbon utama ya. Monosakarida. Klasifikasi monosakarida berdasarkan jenis gugus fungsional dibagi menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa adalah monosakarida yang mengandung gugus aldehid memiliki awalan aldo. Sedangkan ketosa adalah monosakarida yang mengandung gugus keton memiliki akhiran ulosa. Paling sederhana terdiri dari satu sakarida, monomer dari karbohidrat. Penggolongannya berdasarkan jumlah atom C. Jika 3, triosa, jika 4, tetrosa, jika 5, pentosa, jika 6, heksosa. Ini merupakan turunan dari D-aldosa, di mana di sini kita bisa lihat pembagian-pembagiannya. Dari D-gliseraldehida, D-eritrosa, ada juga D-tetrosa, dan pembagian seterusnya. Ini pembagian dari D-ketosa. Monosakarida yang penting adalah D-fruktosa, merupakan yang termanis dari semua gula. Gula ini berbeda dengan gula yang lain karena merupakan ketoheksosa. D-galaktosa adalah bagian dari susu. Gula ini tidak ditemukan tersendiri pada sistem biologis, namun merupakan bagian dari disakarida laktosa. D-ribosa digunakan dalam pembentukan RNA. Karena merupakan penyusun kerangka RNA, maka ribosa penting artinya bagi genetik, bukan merupakan sumber energi. Jika atom C nomor 2 dari ribosa kehilangan atom O, maka akan menjadi deoksiribosa yang merupakan penyusun dari kerangka DNA. D-glukosa, karbohidrat terpenting dalam diet. Glukosa merupakan aldoheksosa yang sering kita sebut sebagai dextrosa, gula anggur, ataupun gula darah. Gula ini terbanyak ditemukan di alam. D-gliseraldehida adalah karbohidrat paling sederhana. Karbohidrat ini hanya memiliki 3 atom C, triosa, berupa aldehid, aldosa sehingga dinamakan aldotriosa. Isomer optis. Dari sini kita bisa melihat bahwa antara L-manosa dan G-galaktosa merupakan isomer optis jika diberikan cermin pada bagian tengah. Merupakan diastereomer, di mana merupakan bayangan ini bukan merupakan bayangan cermin. Saya ulangi, ini bukan merupakan bayangan cermin. Karena jika diberikan cermin di sini, maka tidak akan membentuk bayangan satu dengan yang lain. Contoh dari bayangan cermin adalah D-fruktosa dan L-fruktosa, di mana kita bisa lihat ketika diberikan cermin, D-fruktosa dan L-fruktosa ini saling membentuk bayangan satu dengan yang lain. Jadi, ini merupakan contoh dari isomer optis dari monosakarida. Ini contohnya, seperti yang sudah saya bilang, alfa D-glukosa, alfanya posisinya di bawah, alfa D-galaktosa, alfa D-fruktosa. Jadi pada fruktosa dia tidak terdapat 6 bentuk seperti
ini, tetapi dia sudah membentuk segi 5. Manosa, ini bentuknya. Contoh monosakarida yaitu glukosa, aldoheksosa atau dekstrosa, tadi sudah disampaikan. Gula darah dalam fotosintesis banyak digunakan pembentukan amilum. Fruktosa adalah ketoheksosa yang mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri sehingga disebut juga levulosa. Fruktosa terdapat pada madu, lebah, mahkota bunga, dan hasil hidrolisis dari gula tebu. Lebih manis daripada glukosa dan gula tebu. Fruktosa ditambah glukosa menjadi sukrosa yang berasal dari tebu atau bit, membentuk disakarida. Galaktosa kurang manis dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut dalam air. Galaktosa ditambah glukosa menjadi laktosa membentuk disakarida. Pentosa dalam hal ini arabinosa, silosa, ribosa, 2-deoksiribosa. Arabinosa dari gom Arab dibentuk dengan hidrolisis. Silosa dari hidrolisis jerami, kayu atau urin manusia yang mengalami kelainan metabolisme karbohidrat. Ribosa dan deoksiribosa merupakan komponen asam nukleat. Ini contoh dari monosakarida dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan nanti dipelajari tersendiri. Sifat fisik monosakarida merupakan padatan kristal tidak berwarna, larut dalam air dengan adanya ikatan hidrogen, sedikit larut dalam alkohol, tidak larut dalam eter, kloroform, dan benzena. Memiliki rasa yang manis. Di antara monosakarida yang ada, fruktosa yang paling manis dengan tingkat rasa manis dari beberapa karbohidrat yang ada. Monosakarida dapat mereduksi larutan Fehling menjadi merah bata. Tolens dengan pereaksi tolens menjadi cermin perak. Sehingga monosakarida itu disebut dengan gula pereduksi. Kita bisa lihat di sini. Sifat kimia yang lain, reduktor, mengalami oksidasi untuk membentuk asam karboksilat. Juga dapat mengalami reduksi membentuk alkohol. Mengapa? Karena dalam monosakarida terdapat senyawa aldehid dan keton yang kita sudah pelajari. Jika mengalami oksidasi membentuk asam karboksilat, jika mengalami reduksi membentuk alkohol. Dapat mengalami pembentukan hemiasetal atau hemiketal, mengalami reaksi glikolisis, pembentukan ozazon, pembentukan ester, dan tidak stabil dalam larutan basa encer. Beberapa reaksi monosakarida yang perlu kita ketahui. Yang pertama, reaksi oksidasi. Berdasarkan kemampuannya untuk mereduksi senyawa atau reaksi, yaitu Tohlens, Benedict, dan Fehling, monosakarida dapat digolongkan menjadi gula pereduksi dan gula non-pereduksi. Ini didasarkan pada kemampuan monosakarida untuk mereduksi reaksi-reaksi tersebut di atas didasarkan pada adanya gugus aldehid atau gugus alfa hidroksiketon, di mana dengan adanya reaksi-reaksi tersebut, gugus aldehid atau alfa hidroksiketon akan teroksidasi menjadi karboksilat atau keton. Apa perbedaan gula pereduksi dan non-pereduksi? Gula pereduksi merupakan golongan gula karbohidrat yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Ini merupakan gula pereduksi. Ujung dari suatu gula pereduksi adalah ujung yang mengandung gugus aldehid atau keton bebas. Semua monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa, dan disakarida, laktosa, maltosa, kecuali sukrosa dan pati, termasuk gula pereduksi. Untuk gula non-pereduksi adalah gula yang tidak mengandung gugus aldehid, dinamakan sebagai contohnya adalah sukrosa. Gula pereduksi adalah gula yang dapat mereduksi senyawa pengoksidasi karena dia memiliki gugus OH, bebas reaktif dan mengalami oksidasi pada gugus karbonilnya yang berubah menjadi gugus karboksil. Contohnya adalah fruktosa, glukosa, dan laktosa. Sedangkan gula non-pereduksi adalah gula yang tak memiliki sifat mereduksi senyawa pengoksidasi. Artinya dia tidak memiliki gugus OH. Ini contohnya sukrosa. Dia memiliki gugus OH reaktif tetapi telah membentuk ikatan glikosidik. Ada tidaknya sifat produksi dari suatu molekul gula ditentukan oleh ada tidaknya gugus hidroksil OH bebas yang reaktif. Sukrosa tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif karena keduanya sudah saling terikat. Sedangkan laktosa mempunyai OH bebas pada atom C nomor 1 pada gugus glukosanya. Karena itu, laktosa bersifat produksi, sedangkan sukrosa bersifat non-produksi. Demikian yang saya bisa sampaikan pada pertemuan ini, kita hanya membatasi sampai monosakarida. Di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari disakarida dan juga polisakarida. Oleh karena itu, silakan mempelajari ulang materi ini,
terutama penekanan pada gula produksi dan gula non-produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sehat.